Ibu Bapa dan saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di gereja secara Maris dulu. Sebelum memulai perayaan ini, mohon semua alat komunikasi untuk dinonaktifkan agar kita dapat merayakan perayaan ini dengan hikmat. Pada hari ini, gereja merenungkan sengsara dan wafat Tuhan. Inilah puncak cinta Allah yang telah menghambakan dirinya dengan sengsara dan wafat di salib untuk menyelamatkan kita semua dari kegelapan dosa. Pada hari ini, gereja tidak merayakan Ekaristi. Gereja memusatkan seluruh perhatiannya pada perenungan sengsara dan wafat Tuhan pada kayu salib dengan perayaan Sabda, pemangkuman kisah sengsara Tuhan, penghormatan salib, dan kesatuan mesra dengan Kristus dalam komuni kudus. Mohon perhatian umat terkasih untuk beberapa hal yang menyangkut tata ibadat Jumat Agung sebagai berikut. Pada kisah sengsara Tuhan, saat Yesus wafat, umat dimohon untuk berlutut, dan setelah berlutut, umat dimohon untuk berdiri hingga kisah sengsara Tuhan selesai. Doa umat meriah. Pada saat ajakan berlututlah kita, umat dimohon untuk berlutut sejenak, dan ajakan berdirilah, umat dimohon untuk berdiri. Pada penghormatan salib suci, saat salib diangkat dan imam melakukan lihatlah kayu salib, umat dimohon untuk berlutut sejenak dan menjawab dengan melakukan marilah kita sembah. Untuk penghormatan salib, umat dapat mencium salib, menundukkan kepala, berlutut, atau menyentuh salib. Setelah upacara mengenang sengsara Tuhan selesai, umat dapat meninggalkan gereja dalam keheningan dengan lebih dulu berlutut atau membungkukkan ke arah salib suci. Ibadat siang hari ini akan dipimpin oleh Pastor Tarsius Yuswanto MSc dan dimeriahkan kur dari Cantate Gloria Domini. Kantong kolektor pertama akan digunakan untuk terasana.
Ingatlah ya Tuhan akan belas kasih-Mu. Kuduskanlah dan lindungilah selalu hamba-hamba-Mu. Bagi mereka lah Kristus Putra-Mu telah memulai misteri Paskah dengan penumpahan darah-Nya. Dialah Tuhan yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan dengan Allah dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita duduk, kita mendengarkan sabda. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sungguh, hamba-Mu akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat Dia, rupanya begitu buruk, tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah Ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengagungkan mulutnya melihat Dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Maka mereka berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Laksana sebuah tahun, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan bagaikan tunas Ia muncul dari tanah tersak. Ia tidak tampak, dan semarak pun tidak ada padanya. Kita tidak tertarik untuk memandang Dia, keindahan pun tidak ada padanya. Maka kita tidak suka padanya. Ia dihina dan dihindari orang. Dia seorang penuh kesengsaraan. Dia seorang yang tahu apa artinya menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia. Dan bagi kita pun, Dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulang, dipikul, dan disiksa Allah. Sesungguhnya Ia tertikam oleh karena kedurhakaan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalan sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi Dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang mencukur bulunya, Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditahan dan diadili, Ia digiring dan dihukum mati.
tentang nasibnya, siapakah yang peduli? Sungguh, ia terputus dari dunia orang hidup. Karena kedurhakaan Tuhanku, ia kena tulah. Orang menggali kuburnya di tengah-tengah orang jahat, dan waktu mati, ia berada di antara orang-orang durhaka, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu muslihat tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan sengsara, dan apakah ia menyerahkan dirinya sebagai kurban sirih, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah mengalami kesengsaraan jiwa, ia akan melihat terang dan akan dipuaskan. Sebab demikianlah firman Tuhan, hamba-Ku itu sebagai orang yang salah akan menyelamatkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka ditanggung. Sebab itu, Aku akan memberikan kepadanya orang-orang besar menjadi miliknya, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya kepada maut, dan telah rela berhidup di antara kalangan kaum durhaka. Padahal dia menanggung dosa orang banyak dan berdoa untuk orang-orang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Seperti barang yang berjaya.
dari tangan musuh-musuhku, dan bebaskan dari orang-orang yang mengejar aku. Surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, kita sekarang mempunyai imam agung yang telah melintasi semua rakyat, yaitu Yesus, Anak Allah. Maka baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam agung yang kita punya bukanlah imam agung yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya, ia sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya saja tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita mengakhiri tahta keiman Allah dengan penuh keberanian, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Dalam hidupnya sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang selalu menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Akan tetapi, sekalipun anak, Ia telah belajar menjadi taat. Ini ternyata dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Ia taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal.
kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Selesai perjamuan Paskah, keluarlah Yesus dari ruang perjamuan bersama dengan murid-muridnya, dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman. Yesus masuk ke taman itu bersama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah juga Yudas ke situ bersama sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang lengkap dengan lentera, sul dan senjata. Yesus tahu akan semua yang akan menimpa dirinya, maka ia maju ke depan dan berkata kepada mereka, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, kata Yesus kepada mereka, Akulah dia. Yudas yang mengkhianati Yesus berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika Yesus berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka Yesus bertanya pula, Siapakah yang kamu cari? jawab mereka, jawab Yesus, Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. demikianlah terjadi supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan hilang. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang membunyi pedang itu dan menetapkannya kepada hamba imam agung dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus minum dari cawan yang diberikan Bapa kepada aku? Maka para prajurit serta perwilanya dan penjaga-penjaga yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Lalu mereka membawa Yesus mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah ketua Kayafas, yang pada tahun itu menjadi imam agung. Dan Kayafaslah yang telah menasihatkan kepada orang-orang Yahudi, adalah lagi berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus.
Begitu kajamu kepada Imam Agung. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau benar, mengapa engkau menampar aku?" Lalu Anas mengirim Yesus, tergantung kepada Kayafas Imam Agung. Simon Petrus masih berdiri ke dia, kata orang-orang itu kepadanya, Petrus menyangkalnya katanya, Bukan. "Salah seorang hamba Imam Agung keluar dari hambanya yang telinganya dipotong Petrus, berkata kepadanya, Bukankah engkau melihat di taman itu bersama dengan Yesus? Maka Petrus menyangkal lagi, dan ketika itu bertopok bahaya. Keesokan harinya, mereka membawa Yesus dari istana Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi, mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu, supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, Apakah tuduhanmu terhadap orang ini? jawab mereka kepadanya, kata Pilatus kepada mereka, Ambillah dia, dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu. kata orang-orang Yahudi itu. Demikianlah terjadi supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana ia akan mati. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan berkata kepadanya, Engkau inikah raja orang Yahudi? jawab Yesus, Dari hatimu sendirikah engkau katakan hal itu? Atau
supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, Jadi engkau adalah raja. jawab Yesus, Seperti yang kau katakan, aku adalah raja. Untuk itu aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dunia ini, yakni untuk memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. kata Pilatus kepadanya, Apakah kebenaran itu? sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya, tetapi padamu ada kebiasaan bahwa pada hari raya Paskah aku membebaskan seseorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi ini bagimu? mereka pun berteriak, Barabas adalah seorang penyamuk. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyiksa dia. Prajurit-prajurit menanyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya dan sambil maju ke depan mereka berkata, lalu mereka menampar Raja Yesus. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada orang-orang Yahudi, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. lalu Yesus keluar bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia ini. Yesus,
Pilatus menyuruh Yesus keluar. Lalu ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Mikostropos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang yang putih itu, Inilah rajamu. maka berteriaklah mereka, kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? jawab Ibrani kepala. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus dibawa keluar kota ke tempat yang bernama Tempora, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di situ Yesus disalibkan, dan bersama dengan Dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengahnya. Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi membaca tulisan itu, sebab tempat Yesus disalibkan itu letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Maka kata imam-imam kepala kepada
satu bagian. Jubah Yesus pun mereka ambil, tetapi jubah itu tidak berjahit. Dari atas ke bawah merupakan satu tenunan utuh. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita memberi jubah ini menjadi kepada Bapa, tetapi baiklah kita membuat murni untuk menentukan siapa yang akan mendapatnya. demikianlah terjadi supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang di atas jubahku. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit-prajurit itu. Di atas salib Yesus berdirilah ibu Yesus dan saudara ibunya Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang mengasihi
benar kesaksiannya, dan ia akan membawa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan nas lain mengatakan, mereka akan memandang Dia yang telah mereka ikat. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, seorang murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan jenazah Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaan Yusuf, lalu datanglah ia dan menurunkan jenazah Yesus. Juga Nikodemus datang di situ. Dialah yang telah mendatangkan pembawa kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak baru, kira-kira 50 babi beratnya. Mereka mengambil jenazah Yesus, mengawalnya dengan kain lenan, dan membukuinya dengan rempah-rempah, menurut adat pemahaman orang Yahudi. Dan tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan Paskah orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya. Maka mereka membaringkan jenazah Yesus di situ. Demikianlah kisah sesat Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik sekalian terkasih, setiap dari kita, entah kita sebagai anak-anak maupun dewasa maupun orang tua, pernah mempunyai pengalaman tidak enak. Tidak enaknya dari yang paling ringan sampai yang berat. Misalnya, kita pernah dimarahi, kita pernah dibenci, kita pernah dijelek-jelekan, dan mungkin bahkan ada orang yang menolak kita, dan rupa-rupa hal yang membuat kita menjadi merasa tidak enak. Dan umumnya, kalau kita menerima pengalaman-pengalaman seperti itu, perlakuan yang seperti itu, kita tidak terima. Kita tersinggung karena kita merasa mempunyai harga diri. Apalagi kalau dalam diri kita masing-masing mempunyai status tertentu. Kita merasa seolah-olah kita diinjak-injak, kita dikorbankan. Dan ternyata apa yang kita alami itu tidak seberat seperti yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti diperkenalkan kepada kita sekalian bahwa Yesus adalah sosok pribadi yang baik, orang yang tulus, orang yang tidak pernah melakukan kejahatan. Apa yang dia lakukan selalu hal yang baik. Bahkan dia dikenal sebagai orang yang suka
kerajaan Allah, di mana setiap orang yang mendengarnya, yang mengenalnya, supaya hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi apa yang terjadi? Dia diperlakukan secara tidak adil. Dia ditangkap seperti seorang penjahat, dan tidak cukup di situ. Kemudian dia juga didera, disesat. Dan seperti tadi pagi, bagi Bapak Ibu yang mengikuti jalan salib dengan tabur, bisa turut merasakan bagaimana perlakuan orang-orang Yahudi, para algojo terhadap Yesus. Dan Yesus menerimanya semuanya itu dengan tulus. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus sesuai dengan nubuat para nabi, seperti yang tadi juga terungkap dalam bacaan yang pertama. Ia menderita dan ditikam karena kedurhakaan manusia. Ia membiarkan dirinya dihina, disiksa dan disalibkan sebagai siri, sebagai pengganti atas dosa-dosa manusia. Dan semuanya itu dijalaninya karena cintanya yang begitu besar, cintanya yang total kepada Allah Bapa dan kepada bangsa manusia, supaya manusia memperoleh penebusan atas segala kesalahan dan dosanya. Sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus juga digambarkan oleh Santo Paulus seperti yang tadi juga terungkap dalam bacaan yang kedua. Ia menjadi sumber keselamatan abadi bagi semua orang yang percaya kepadanya, bagi semua orang yang patuh kepadanya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan adik-adik sekalian terkasih, kita sekalian adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan karena itu kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus disebut sebagai Kristen, sebagai orang Katolik. Tetapi kita sekalian belum sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus kalau kita masing-masing pribadi tidak mempunyai salib. Dalam perjalanan kehidupan kita sering diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, dan dengan kesadaran kita telah memilih rupa-rupa pilihan kehidupan. Pilihan untuk menjadi pengikut Kristus, pilihan untuk berkeluarga, pilihan untuk hidup memelihara, dan rupa pilihan-pilihan yang lain. Sambil dengan saat ini kita senantiasa diperhadapkan dengan pilihan-pilihan ini. Dan untuk menjalankan apa yang telah kita pilih, kadang-kadang tidak mudah. Ada kesulitan-kesulitan, bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan. Dan bagaimana cara kita menghadapi segala kesulitan dan penderitaan itu? Dan sebagai seorang yang mau belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tersalib, kita juga mau memanggul salib, bahwa kalau kita bertekun masih ada harapan untuk kita menjadi lebih baik, masih ada harapan untuk kita menjadi lebih berbahagia, masih ada harapan untuk kita menjadi orang-orang yang selamat, justru karena kita setia kepada pilihan-pilihan kita. Tuhan memberkati kita semua.